Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini di Minggu sore? Gimana weekendnya teman-teman? Baik, Kak. Baik, Alhamdulillah kalau baik ya teman-teman. Oke, so selamat datang teman-teman di Scholarship Webinar yang diselenggarakan oleh English Benua setiap hari minggunya. Ya teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kita pada minggu ini. Nah, perkenalkan dulu teman-teman, aku Melva, selaku MC sekaligus moderator yang akan menemani teman-teman sampai acara ini berakhir. Sebelum kita kenalan dengan narasumber kita yang keren banget hari ini, teman-teman, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Mr. Rian selaku founder dari English Benua. Kepada Mr. Rian, kami persilahkan. Okay, good afternoon, everyone. Welcome to our 24th scholarship webinar. Selamat datang ya di scholarship webinar ke-24 ya. Widih, nggak kerasa udah 4 bulan lebih ya kita bersama bikin acara webinar ini. Hari ini kita kedatangan guest speaker yang sangat luar biasa ya. Beliau ini orang Indonesia tapi kerja sambil kuliah di Jerman. Nah, nama beasiswa itu ada Dualis Studium. Nggak tahu stadium atau studium itu cara bacanya ya. Nah, jadi kuliah sambil kerja. Bahkan ketika lulus itu udah dapat kontrak kerja. Yang mana cara dapetnya juga lumayan sulit ya, nggak segampang yang kita lihat di Instagram gitu ya, di medsos. Jadi buat teman-teman yang punya, khususnya anak SMA ya, yang punya impian pengen S1 ke luar negeri, ke Jerman gitu, teman-teman wajib simak dari awal sampai akhir webinar ini ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Grab your snack, take your seat, and enjoy the show. Thank you. Oke, terima kasih banyak Miss Darian untuk sambutannya. Nah, teman-teman, sedikit gambaran dulu untuk hari ini seperti biasa. Jadi, pertama kita akan ada pemaparan materi terlebih dahulu dari narasumber. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Ya, nah agar webinar kita berjalan nyaman dan aman hari ini guys, harap untuk teman-teman mematikan mikrofon selama sesi pemaparan materi berlangsung. Nah, kalau teman-teman memiliki pertanyaan, boleh disimpan terlebih dahulu. Kemudian nanti saat sesi Q&A sudah dibuka, teman-teman bisa bertanya melalui kolom chat dengan format tanya, slash nama, slash pertanyaan. Atau boleh banget kalau misalnya teman-teman mau bertanya langsung ke narasumber kita dengan menggunakan fitur raise hand dan open mic gitu ya. Oke, teman-teman, kita langsung aja kenalan. Jadi di hari ini kita sangat beruntung ya teman-teman karena akan mendengar langsung cerita dari sosok yang luar biasa gitu ya. Jadi beliau adalah Kak Hilman. Kak Hilman ini sedang menempuh studi S1-nya di Hochschule Bremen, Jerman dengan jurusan Business Informatics menggunakan beasiswa Dual Studium. Semoga tadi aku bacanya benar ya, Kak Hilman. Kita sapa dulu. Hai Kak Hilman. Halo, benar Hai kok Kak Kak. bacanya tadi. Oh benar ya? Benar, benar. Benar, Alhamdulillah. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik. Die sana jam berapa sih, Kak, sekarang? Sekarang jam setengah 11. Malam atau Setengah pagi? 11 siang, pagi-pagi. Oh, siang. Udah sarapan Iya. tadi, Kak? Udah, Alhamdulillah tadi udah makan Oke, biasanya di sebelumnya. sana sarapan sama apa sih, Kak Ilman? Kalau di sini orang Jerman tuh biasanya makan roti ya. Tapi karena aku orang Indo, jadi tadi makan nasi aja sih. Makan nasi aja ya. Karena nggak kenyang, Kak, kalau makan roti aja. Iya, paling kalau mepet aja sih makan roti. Kalau ada waktu ya makan nasi. Oke deh, kalau kayak gitu, Kak Hilman, nih kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar mendengar cerita Kak Hilman. Silakan Kak Hilman, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, makasih banyak Kak Milva. Aku izin share screen ya. Alright. Ups. Bisa lihat semuanya? Sudah aman, Kak? Oke. Ya, sekali lagi makasih banyak untuk Kak Melva dan Kak Rian untuk kesempatan buat saya hari ini ngisi webinar kali ini dengan judul Dual Studium in Germany. Jadi, kali ini aku bakalan ngejelasin tentang perjalanan aku dari Indonesia sampai aku sampai ke Jerman dan bisa kuliah S1 di sini secara gratis. Dan juga yang paling penting aku bakal jelasin apa sih sebenarnya program Dual Studium itu dan kenapa kok aku rekomendasiin banget buat kalian. Kalau misalkan kalian punya cita-cita untuk kuliah di Jerman khususnya atau kuliah di luar negeri secara umum kayak gitu. Cara-caranya, tips-tipsnya dan segala macam. Ya, jadi sebelum
kita mulai dengan inti materi. Izinkan aku untuk memperkenalkan diri sekali lagi. Tadi kami udah perkenalin. Ya, jadi nama aku Muhammad Hilman Hakani, biasa dipanggil Hilman. Sekarang sedang berdomisili di Bremen, di Jerman. Jadi Bremen itu terkenal dengan kota pelabuhannya dan juga terkenal dengan klub bolanya Werder Bremen kalau kalian nonton bola, kayak gitu. Dan sekarang aku sedang menempuh S1 di kampus Hochschule Bremen dengan jurusan Wirtschaft Informatik bahasa Jermannya atau Business Informatics dalam bahasa Inggris dengan program Dual Studium. Dan di saat yang sama, aku juga udah kerja di bidang digital transformation di perusahaan Arla Foods. Jadi Arla Foods ini adalah perusahaan dairy industri salah satu terbesar di Eropa, yang mana perusahaan Arla Foods ini yang menjadi sponsor aku untuk kuliah di kampusku sekarang kayak gitu. Dan dulu waktu di Indonesia, aku lulusan dari pesantren Pondok Muda Darussalam Gontor. Eh, ya betul kayak gitu. Kita next slide. Bahasa membuka banyak jalur. Jadi aku mau cerita sedikit tentang perjalananku dari Indonesia sampai aku lulus dua studi di Jerman ini. Jadi dulu itu aku obes banget sama yang namanya bahasa. Aku suka banget belajar bahasa, khususnya bahasa Arab, Inggris, dan Jerman waktu itu. Jadi di pondok itu aku dulu ngedalemin banget bahasa Arab dan Inggris. Dan setelah lulus pondok, aku mikir kayaknya dua bahasa ini menarik dan aku pengen memperdalam bahasa lainnya. Jadi setelah aku lulus pondok itu aku mulai belajar bahasa Jerman, Jepang, sama Rusia. Yang mana tiga bahasa ini malah menjadi batu loncatan untuk aku berkarir di bidang internasional kayak gitu singkat ceritanya. Ketika aku sedang belajar bahasa Jerman, tiba-tiba aku nemuin program yang namanya au pair. Mungkin dari kalian pernah dengar program au pair di Jerman, yaitu semacam culture exchange di mana kita tinggal dengan keluarga di Jerman, terus mereka ngebiayain kita, terus kita bisa belajar bahasa Jerman secara gratis di sana. Pada saat itu yang aku pikir selagi gratis, why not gitu kan. Akhirnya aku perdalaman bahasa Jerman, ngambil ujian A1 waktu itu, dan aku apply untuk au pair di Jerman. Singkat cerita, aku keterima di sana. Dan sebelum aku au pair di Jerman, sebelum aku keterima au pair di Jerman, aku juga udah apply banyak beasiswa ke luar negeri, kayak ke Madinah, ke Turki, ke Jepang, ke Mesir. Pokoknya ke negara-negara yang mana eh, berbasis bahasa Inggris atau Arab ketika itu. Nah, ketika aku udah keterima di Jerman, ternyata aku diterima untuk mendapatkan beasiswa di Madinah dan Turki, atau full scholarship di Madinah dan partial scholarship di Turki waktu itu. Dan aku sadar bahwasanya, wah ternyata bahasa ini bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga bisa jadi senjata buat kita berlomba atau berkarir di kancah internasional, yang mana ngebuka banyak banget peluang internasional untuk aku saat itu. Tapi karena saat itu aku udah nyampe di Jerman, aku mikir kayak, ya udah deh, aku lanjut di Jerman aja. Jadi keputusannya waktu itu aku terpaksa untuk menolak beasiswa Madinah dan Turki dan memutuskan untuk stay di Jerman. Singkat cerita, aku pun harus mikirkan gimana caranya aku bisa kuliah di Jerman pada saat itu setelah au pair. Akhirnya aku fokus untuk memperdalam bahasa Jerman sampai ke level B2 atau upper intermediate waktu itu levelnya, dan melamar untuk masuk ke student college. Student college ini seperti SMA di Indonesia, seperti SMA di Jerman. Jadi untuk syarat masuk kuliah di Jerman itu kita harus masuk ke student college. Nah, pada saat itu sertifikatnya diminta student college itu adalah B2. Jadi aku harus lulus ujian B2 dulu baru bisa apply ke student college. Nah, singkat cerita aku keterima di student college dan aku belajar sungguh-sungguh sampai akhirnya aku bisa lulus dengan nilai yang sangat baik pada saat itu, termasuk yang paling tinggi di angkatan aku, dan aku bisa untuk masuk ke Dual Studium atau aku bisa ikut ujian Dual Studium. Jadi kalau kalian belum tahu, Dual Studium ini adalah program kombinasi antara kuliah dan kerja. Nah, untuk syarat daftarnya, rata-rata perusahaan itu minta kita untuk punya sertifikat bahasa Jerman di level C1 atau advance dan eh, mempunyai track record nilai yang baik di student college. Salah satunya itu semua nilai pelajaran di student college itu nggak boleh eh, ada yang jelek. Jadi semua itu minimal, kalau nggak very good, good. Jadi minimal itu good. Dan kebetulan kan nilaiku paling jelek itu masih di good, jadi aku tetap bisa daftar ke Dual Studium. Dan singkat cerita,
Aku tingkatin lagi improve apa namanya improve lagi bahasa Jermanku segala macam dan akhirnya aku bisa keterima di dual studium dan sekarang aku sedang dual studium di Jerman kayak gitu. Dan sebelum aku mulai tentang materi dual studiumnya, aku bakal ngeceritain sedikit tentang culture shock tinggal di Jerman nih. Mungkin untuk teman-teman yang ingin kuliah di luar negeri bisa di apa namanya bisa dicatat dulu barangkali biar kalian gak shock nanti ketika kalian tinggal di luar negeri. Jadi Jerman itu waktu aku au pair itu bener-bener makanan mereka itu cuma roti doang. Jadi makan nasi itu kayak cuma sekali sehari siang doang. Itu bener-bener nyiksa banget jujur. Karena kita orang Indonesia kan bisa makan nasi, di sana makannya roti. Dan rotinya bukan kayak roti-roti pada umumnya gitu loh. Kalau di Indonesia kan ada roti yang kayak sari roti yang lembut enak gitu kan. Kalau di Jerman itu rotinya roti keras, namanya Dunkelbrot di sini. Itu benar-benar rasanya tuh ya gitulah, kurang enak. Tapi emang sehat. Nah, jadi setiap pagi makan mereka itu roti dan malam makan mereka itu roti juga. Dan aku kayak 3 bulan tuh sakit perut waktu au pair kayak gara-gara makanan kayak gitu. Terus yang kedua itu ada sosial ya. Di Jerman tuh orangnya ya relatif dingin, nggak seterbuka orang Indonesia. Dan untuk membangun koneksi sama mereka itu nggak secepat eh, kayak orang Indonesia gitu loh. Jadi agak bertahap. Tapi kalau misalkan kita udah deket sama mereka, itu mereka benar-benar loyal banget orangnya. Jadi intinya adalah yang penting pertama kali itu kita bisa komunikasi. Baik lagi kita jago bahasa gitu. Kalau misalkan kita bahasanya jago, bisa ngobrol, bisa nyari tema, itu pasti sosial nggak akan ada masalah. Kurang lebih kayak gitu. Yang ketiga, bahasa Jerman itu sendiri. Jadi ketika aku belajar bahasa Jerman lewat kursus, itu aku belajar ibaratnya Hochdeutsch atau bahasa Jerman yang pada umumnya dipakai. Tapi ketika masuk ke ranah native, itu mereka ngomongnya udah pakai idiom, sudah pakai slang-slang yang mungkin aku nggak tahu. Jadi aku banyak banget ngerasa kayak, wah kayaknya aku di kursus sedikit banget belajar gitu loh. Jadi harus bener-bener belajar sendiri lagi eh, untuk tahu slang-slang bahasa Jerman yang dan cara menggunakan kalimat dengan tepat kayak gitu. Kurang lebih itu culture shock pas aku tinggal di Jerman saat ini. Oke, kita masuk sekarang ke materi inti, yaitu apa sih Dual Studium itu? Kenapa kok aku rekomendasiin banget program ini untuk kalian? So, simpelnya Dual Studium itu adalah kuliah plus kerja. Jadi bukan beasiswa pada umumnya. Kalau misalkan pada umumnya kan kita mungkin apply ke suatu lembaga atau institusi, kemudian mereka memberikan kita tunjangan setiap bulan kayak uang saku dan sebagainya dan kita bisa fokus kuliah kayak gitu. Tetapi Jerman itu punya sistem ibaratnya timbal balik. Kamu kita kasih, kamu pun ngasih ke Jerman apa kayak gitu kurang lebih. Makanya dibuatlah program Dual Studium, yaitu program pendidikan di Jerman yang menggabungkan kuliah akademis di kampus atau universitas dan kerja langsung di perusahaan. Nah, benefit atau apa aja sih yang kita dapetin kalau misalkan kita Dual Studium? Pertama itu kita gelar akademik bachelor atau master tergantung kalian itu S1 atau S2. Terus juga kita mendapatkan pengalaman kerja sejak awal. Jadi dari semester 1 kita itu udah kerja langsung, terjun langsung ke dunia kerja nyata. Dan setelah lulus kuliah kita udah otomatis dapat kontrak kerja di perusahaan tersebut gitu. Jadi kalian setelah lulus nggak perlu pusing lagi nyari kerja, tapi bisa langsung kerja di perusahaan yang mensponsori kita pada saat kita kuliah kayak gitu. Terus adalah gaji bulanan dan tunjangan sesuai kontrak. Jadi di dalam studium itu kita mendapatkan gaji bulanan. Jadi untuk hidup itu kita menggunakan gaji tersebut. Dan kayak asuransi itu biasanya di cover oleh perusahaan dan tunjangan lain seperti tunjangan belajar untuk membeli buku. Terus juga kita mendapatkan tunjangan untuk olahraga. Jadi kita dapat kayak apa namanya sport pass gitu. Dengan pass ini kita bisa olahraga di tempat manapun kayak berenang, nge-gym, main pedal itu semua gratis di cover oleh perusahaan ini. Tapi itu tergantung kontraknya. Jadi nggak semua perusahaan juga memberikan benefit yang sama, tergantung perusahaannya. Kayak gitu. Dan juga peluang karir setelah lulus yang makin tinggi. Jadi kita ketika lulus kuliah itu kita nggak cuma jadi fresh graduate, tapi experience fresh graduate gitu. Udah berpengalaman ibaratnya. Gak cuma sekedar lulusan S1 biasa kayak gitu. So, next. Mungkin dari teman-teman juga udah ada yang pernah dengar tentang Ausbildung di Jerman, yaitu program vokasi ya, pelatihan profesi di Jerman yang menggabungkan pembelajaran di sekolah, sekolah kejuruan, dengan praktik kerja langsung di perusahaan.
Jadi intinya dual studium itu punya prinsip yang mirip dengan Ausbildung. Tapi bedanya Ausbildung itu fokusnya ke pendidikannya di Berufsschule dan lulus sebagai Fachkraft atau setara dengan D3. Tapi kalau dual studium itu fokusnya di S1 yang kita lulus dengan gelar bachelor kayak gitu. Di sini aku juga udah eh, memberikan perbedaan ya antara studi biasa versus Ausbildung dan dual studium. Jadi untuk eh, menjelaskan lebih detail lagi, pertama studium biasa itu kita fokusnya ke akademis saja. Tempat belajarnya itu di universitas atau di Hochschule dan hasilnya adalah kita mendapatkan gelar akademik setara bachelor atau master dan kontraknya biasanya studium itu free. Jadi kita nggak ada kontrak terikat dengan siapapun, kayak studi normal aja, kayak studi di Indonesia kayak gitu. Yang kedua ada namanya Ausbildung. Fokusnya itu ke pelatihan profesi terapan, vokasi. Tempatnya itu di perusahaan Berufsschule dan hasilnya itu atau gelarnya adalah kualifikasi profesi atau di Jerman biasa disebut dengan Fachkraft secara D3 kalau di Indonesia. Dan kontraknya itu dia punya kontrak antara Berufsschule dan perusahaan, antara sekolah dan perusahaannya. Jadi setelah lulus dari sekolah kejuruan itu bisa langsung kerja di perusahaan itu tersebut. Apa bisa kerja langsung di perusahaan tersebut juga kayak gitu. Yang ketiga adalah program yang kita bahas sekarang yaitu Dual Studium. Fokusnya adalah ke akademis dan praktik kerja atau pelatihan profesi. Jadi ini mirip atau gabungan antara studi normal dan Ausbildung. Tempat belajarnya adalah di kampus dan di perusahaan dan gelar yang kita dapat itu akademis ya bachelor dan juga mendapatkan sertifikat dari perusahaan untuk kualifikasi profesi kayak gitu. Jadi ibaratnya kita dapat dua gelar setelah lulus. Gelar resmi dari kampus dan gelar tidak resmi dari perusahaan. Dan kontrak, seperti yang aku bilang, dual studium itu udah terikat kontrak dari kita kuliah, dan setelah lulus kita udah mendapat kontrak kerja langsung. Tapi ada peraturan yang mungkin berbeda dari kuliah biasa. Jadi setelah kita lulus dari kuliah itu kita wajib ibaratnya mengabdi ke perusahaan tersebut selama kurang lebih 2 tahun atau lebih, tergantung kesepakatan kalian kayak gitu. Jadi kita nggak boleh langsung pindah kerja setelah lulus, tapi wajib dulu kerja di sana selama 2 tahun atau bahkan 5 tahun tergantung kontrak perusahaannya kayak gitu. Sekarang aku mau ngejelasin tentang eh, gimana sih konsep dual studium itu gitu. Jadi kuliah dan kerja itu berjalan sebagai satu program. Kita kuliah akademis di kampus dan praktik atau kerja di perusahaan. Dan waktunya atau jadi dual studium itu eh, nggak setiap hari kerja kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mikir kerja sambil kuliah berarti paginya kuliah, malamnya kerja, atau kebalik kerjanya kerjanya pagi, kuliahnya malam. Dalam dual studium itu nggak kayak gitu. Jadi sistemnya itu blok, 3 bulan kerja dan 3 bulan kuliah. Contohnya sekarang ini aku udah di semester 4 ya. Jadi selama aku masuk semester itu aku nggak kerja sama sekali. Jadi fokus kuliah. Kerjanya kapan? Kerjanya itu setelah aku selesai semester aku. Jadi ketika orang-orang itu liburan semester, di situ aku masuk kerja. Kayak gitu. Dan pastinya kuliahnya itu agak dipercepat karena untuk mengejar masuk kerjanya biar balance. Jadi sistemnya itu 3 bulan kerja dan 3 bulan kuliah. Dan semesternya itu pada umumnya 6 sampai 7 semester. Jadi nggak sampai 9 atau 10 semester, tapi tetap seperti kuliah normal kayak gitu. Nah, dual studium itu juga punya dua bentuk umum. Yang pertama itu ada namanya Praxis Integrieren. Yang kedua itu ada namanya Ausbildungsintegrieren. Untuk Praxis Integrieren itu adalah kuliah dan fase praktik di perusahaan dan mendapatkan gelar akademik tanpa kualifikasi Ausbildung terpisah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita kuliah dan pekerja aja gitu. Jadi nggak ada lagi Ausbildungnya. Jadi kita cuma lulus dengan satu gelar, bachelor, dan gelar nggak resmi dari perusahaan. Kayak gitu, atau sertifikat aja. Sedangkan Ausbildung Integrieren itu menggabungkan 3 program sekaligus. Kuliah normal, kerja di perusahaan, dan juga Ausbildung. Jadi gelar akademik yang kita dapat setelah lulus itu ada dua, atau bahkan tiga. Yang pertama bachelor, yang kedua Fachkraft sebagai lulusan Ausbildung, yang ketiga gelar nggak resmi dari perusahaan tersebut, kayak gitu. Akan tetapi Ausbildung Integrieren ini punya eh, tekanan akademis dan pekerjaan yang lebih berat.
karena dalam satu waktu kalian menyelesaikan 3 program sekaligus, kuliah, Ausbildung, dan bekerja. Sedangkan gaji atau benefit yang diterima itu sama aja seperti praksis integriran. Walaupun ketika kalian lulus dari Ausbildung integriran ini, pastinya kualifikasi kalian lebih tinggi karena ya pendidikan kalian benar-benar di apa namanya di tempat banget gitu. Sedangkan kalau praksis integriran ini lebih ringan, lebih santai, tetapi eh, kualifikasinya pun mungkin nggak setinggi Ausbildung integriran gitu. Kurang lebih kalau dibandingkan keduanya. So, selanjutnya aku mau ngejelasin tentang jurusan untuk Dual Studium. Jadi, Dual Studium ini membuka jurusan yang relevan untuk industri, kayak gitu. Contohnya di teknologi, teknik, bisnis, dan kesehatan. Di bidang teknologi, ada jurusan informatik yang sedang aku jalani sekarang, terus juga ada informatika, data science, software engineering, dan juga media informatik. Dan di jurusan teknik itu ada Maschinenbau atau teknik mesin, ada elektroteknik atau teknik elektro, ada mekatronik, dan juga ada teknik sipil dan sebagainya. Dan dalam jurusan bisnis itu ada BWL atau MBA ya, Manajemen Bisnis dan Administration, ada logistik, ada finance, ada international business dan sebagainya. Dan di bidang sosial itu juga ada kesehatan dan sosial, itu ada keperawatan, Pflege, ada di bidang sosial Arbeit, ada di bidang Gesundheitsmanagement atau kesehatan sosial kayak gitu. Jadi kalau untuk jurusan-jurusan kayak non industri kayak contohnya eh, pendidikan bahasa atau dan sebagainya itu belum ada untuk lulus studium kayak gitu. Ya, ini ada keuntungan dan tantangan dari program Dual Studium ya. Keuntungannya yang udah aku jelasin juga di awal, eh, kita udah mendapatkan pengalaman kerja sejak semester pertama, terus juga teori yang kita pelajari di kampus itu terhubung langsung dengan praktik, walaupun juga nggak 100%, tapi tetap kita bisa langsung melihat, oh ternyata yang kita pelajari di kampus itu relevan ya untuk industri kayak gitu, kurang lebih kita bisa mengira-ngira. Yang ketiga ada jaringan dan soft skill yang berkembang ya pastinya. Kalau kita udah bekerja di semester 1, itu pasti kita udah kenal dengan profesional di kantor, networking juga udah jauh lebih jelas kayak gitu. Kita juga lebih siap masuk ke dunia kerja. Jadi kita bukan lulus sebagai fresh graduate biasa, tapi udah benar-benar matang untuk masuk ke dunia kerja kayak gitu. Dapat kontrak langsung setelah lulus dan gaji bulanan sekitar 1.200 sampai 1.600 euro. Nah, untuk taksiran ya, untuk tinggal di Jerman itu kira-kira biaya hidup per bulannya sekitar 700 sampai 900 euro. Jadi gaji bulanan 1.200 itu udah lebih dari cukup menurut aku. Kalian bahkan bisa nabung 300 sampai 400 euro per bulannya kayak gitu. Dan tergantung perusahaan, kadang ada yang ngasih gaji di 1.200 bahkan sampai 1.600. Bahkan aku pernah ketemu sama temanku juga orang Jerman yang dual studium, dia dapat gaji dari kantornya itu sekitar 3.000 euro per bulannya. Itu benar-benar oke banget kan kayak gitu. Terus terakhir kita dapat tunjangan belajar, kayak dapat laptop, mungkin juga dapat handphone atau uang tambahan untuk membeli buku dan sebagainya kayak gitu. Tetapi di samping keuntungan yang oke banget ini, ada juga tantangan-tantangannya yang nggak boleh kita lupakan ya, karena ini lumayan berat dual studium itu. Pertama, persaingan masuk itu cukup tinggi. Jadi karena ini salah satu program yang prestis juga ya, jadi eh, itu ada tes masuknya, ada interviewnya, dan juga apa namanya syaratnya pun eh, nggak kaleng-kaleng gitu ibaratnya. Terus kuliah dan kerja sama-sama menuntut. Jadi karena kita itu notabene ada dual studium yang udah dianggap dosen itu sebagai mahasiswa yang berpengalaman, jadi ketika di kampus itu ekspektasi mereka ke kita itu tergolong tinggi. Jadi mereka anggap kita tuh kayak anak-anak yang ibaratnya udah paham kerja, udah pinter lah ibaratnya kayak gitu. Jadi kita juga harus bisa ngimbangin ekspektasi dosen eh, dan teman-teman kita juga kayak gitu. Yang kedua di kerjaan pun kita nggak kayak anak apa namanya, nggak cuma jadi anak bawang ibaratnya, tapi benar-benar dikasih kerjaan yang profesional, dikasih kerjaan yang benar-benar relevan buat kantor itu. Jadi harus di luar kampus kita pun harus rajin buat ningkatin skill kita kayak gitu.
Yang ketiga adalah waktu libur bisa lebih terbatas karena waktunya. Jadi kayak gini, tadi aku udah jelasin tentang sistem dual studium, 3 bulan kerja, 3 bulan kuliah, dan kerjanya itu pas liburan. Nah, jadi pas liburan itu di saat teman-teman kampus kita libur, kita bekerja kayak gitu. Tapi selama 1 tahun kita mendapatkan jatah libur kurang lebih 30 hari. Jadi kalau misalnya kita mau ambil libur, kita harus izin cuti ke perusahaan gitu. Jadi nggak bisa asal libur aja ketika libur semester kayak gitu. Terus ada butuh manajemen waktu dan energi. Pastinya kita kuliah dan kerja itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Jadi manajemen waktu harus benar-benar kita manage sebaik mungkin. Kayak kita nggak boleh apa namanya menunda tugas atau malas belajar itu sangat tidak disarankan. Terus bahasa Jerman sangat penting. Menurut pengalaman aku, walaupun aku waktu itu udah dapat sertifikat C1 di bahasa Jerman, tapi ketika kita masuk ke dunia profesional itu bahasa yang digunakan agak sedikit berbeda ya. Jadi harus belajar bahasa itu nggak boleh berhenti di saat kita mendapatkan sertifikat B2 atau C1 aja kayak gitu. Jadi harus terus lanjut karena ini penting banget dan bahasa itu kan selalu berkembang ya. Bahkan di dunia kerja pun selalu ada hal yang aku pun masih nggak tahu gitu. Jadi harus terus belajar. Terus performa dapat terkait dengan kontrak. Jadi di sebagian perusahaan, mahasiswa juga dituntut untuk memberikan hasil ujian yang terbaik gitu. Bahkan ketika aku nanti masuk kerja lagi nih, aku bakalan ada sesi sendiri dengan bosku untuk membahas kuliahku. Kayak gimana perkembangan nilaiku, terus juga apakah ada kesulitan dalam perkuliahan. Dan biasanya pun perusahaan memberikan kita bantuan kalau misalkan kita dalam kuliah itu kesulitan, contohnya kita butuh tutor, kita butuh belajar tambahan. Biasanya perusahaan bersedia untuk memberikan kita les tambahan kayak gitu atau mentor, kurang lebih kayak gitu. Yang terakhir, tidak boleh gagal ujian. Jadi kuliah S1 di Jerman itu bukan, maksudnya kuliah S1 normal di Jerman itu untuk lulus tepat waktu pun sulit ya. Dan di dual studium kita wajib lulus tepat waktu. Kalau misalkan 6 semester kita wajib lulus 6 semester, kalau 7 semester kita wajib lulus 7 semester. Dan kita nggak boleh gagal ujian yang menyebabkan semester kita bertambah kayak gitu. Jadi kalau misalkan di Jerman itu kita punya apa namanya 3 kali percobaan ujian. Kalau misalkan kita 3 kali gagal ujian di modul yang sama, itu kita bakal langsung di DO dari kampus. Sedangkan dalam dual studium kita cuma punya 1 kali kesempatan. Jadi kalau misalkan kita 1 kali gagal, itu boleh ambil 1 kali lagi. Dan kalau gagal lagi, itu langsung di DO dan bisa membatalkan program dual studium sekaligus gitu. Jadi benar-benar tekanan akademisnya itu sangat tinggi menurut aku. Walaupun dari segi materi itu sama aja dengan kuliah biasa, tetapi tekanan akademisnya itu jauh lebih tinggi. Kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke cara mendaftar dual studium. Ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu ya, cara mendaftar dual studium. Jadi ada 2 cara untuk mendaftar dual studium. Yang pertama itu kita mulai dari perusahaan. Yang kedua, kita bisa mulai dari kampus kayak gitu. Caranya adalah untuk yang mulai dari perusahaan, kita bisa cek situs karir resmi perusahaan tersebut. Contohnya, kalian cari di Mercedes-Benz, kalian buka websitenya, lalu pergi ke menu karir, lalu kalian search di apa namanya di kotak searchnya itu tulis saja Dual Studium. Dan di situ kalian bisa langsung, kalau misalkan mereka lagi buka lowongan, kalian bisa langsung apply dan upload semua dokumen. Atau kalian bisa juga lewat website-website pihak ketiga, kayak contohnya eh, Stepstone atau Bundesagentur für Arbeit dan sebagainya. Atau bisa juga lewat LinkedIn. Yang penting kalian cari dengan keyword Dual Studium dan jurusan yang kalian inginkan, lalu kalian bisa apply langsung lewat situs perusahaan tersebut. Yang kedua, kalian bisa eh, bisa mulai dari kampus. Jadi kalian bisa cek situs resmi Hochschule atau universitasnya, lalu cari jurusan yang menawarkan program dual studium. Biasanya di situ langsung terpapar perusahaan-perusahaan mitra. Jadi kalian bisa langsung cek lewat kampus, terus buka website kampusnya, habis itu buka jurusan atau jurusan yang kalian mau, lalu cek apakah mereka menawarkan program dual studium, dan di situ kalian bisa langsung cek perusahaan mitranya.
lalu klik perusahaan mitra tersebut dan apply langsung lewat portal resmi perusahaan tersebut. Jadi ujung-ujungnya dari dua hal ini pendaftaran akan tetap melalui portal resmi perusahaan kayak gitu kurang lebih. Nah, untuk berkas yang dibutuhkan itu yang pertama ada CV atau Lebenslauf bahasa Jermannya. Yang kedua ada surat motivasi ya atau motivation letter. Terus ini yang paling penting sebenarnya ijazah student college. Karena untuk masuk ke Universitas Jerman kalian harus lulus student college dulu. Yang keempat ada ijazah atau transkrip SMA kalian. Dan seluruh dokumen ini di kalian terjemahkan secara legal ya, apa namanya, terjemahan tersumpah. Selain itu, kalian butuh sertifikat bahasa Jerman di level C1, lalu sebagai dokumen penunjang seperti sertifikat, terus bukti praktek, atau portofolio kayak gitu. Ini yang mungkin bakal jadi penentu kalian diambil oleh perusahaan atau tidak, salah satunya. Portofolio yang kuat dan juga nilai yang baik saat student college atau pas SMA. Seperti itu. Selanjutnya aku ingin menjelaskan tentang timelinenya ya, atau tips timeline untuk mempersiapkan daftar Dualus Studium. Aku sarankan untuk mulai semuanya 12 sampai 18 bulan sebelum kalian mendaftar. Pertama, kalian siapkan dulu bahasa, lalu jurusan yang kalian ingin daftar, lalu kalian siapkan portofolionya. Contoh kalian ingin daftar di bidang informatik contohnya. Setahun atau bahkan 2 tahun sebelumnya, usahakan kalian sudah eh, belajar tentang pemrograman, kayak mungkin Python atau Java, atau pengetahuan tentang sekarang AI dan segala macam. Dan di samping itu bahasa Jerman itu paling penting dan juga bahasa Inggris kalau kalian bisa, karena dua bahasa ini benar-benar nilai plus banget ketika kalian daftar Dual Studium. Karena rata-rata yang membuka Dual Studium ini adalah perusahaan-perusahaan internasional yang eh, menuturkan bahasa Inggris juga dalam kesehariannya kayak gitu. Selanjutnya kalian siapkan CV, lalu motivation letter, terjemahan, dan aplikasi di 9 bulan atau 12 bulan sebelum kalian mendaftar gitu. Karena motivation letter itu bukan suatu hal yang bisa kalian tulis dalam 1 hari atau 1 minggu ya. Harus butuh pertimbangan banyak, butuh proofreading dan segala macam. Jadi aku sarankan buat semua ini dari jauh-jauh hari, lalu terjemahkan dokumen, dan untuk persiapan upload di aplikasi nanti kayak gitu. Setelah itu kalian aku sarankan untuk belajar mock test kayak eh, assessment, tes dan juga interview untuk apa namanya persiapan tes Dualus Studium. Setelah itu, setelah diterima, kalian bakal dapat kontrak, lalu bakal dapat surat penerimaan dari kampus, visa, asuransi dan juga tempat tinggal kayak gitu kurang lebih. Selanjutnya adalah proses seleksi. Jadi 12 sampai 18 bulan sebelumnya itu kita gunakan sebagai strategi. Yang pertama itu kalau misalkan kalian apply Dualus Studium, itu ada namanya eh, aplikasi online. Kalian bisa upload semua dokumen kalian lewat portal resmi perusahaan. Setelah itu dokumen kalian akan diseleksi oleh mereka. Dilihat kayak nilai-nilai kalian, terus juga bukti-bukti portofolio dan sebagainya. Setelah itu, kalau misalkan dokumennya udah oke, kalian bakal dapat link untuk melakukan online assessment. Jadi pertama kita dapat ujian online dulu. Kalau misalkan kalian lulus, kalian masuk ke tahap selanjutnya yaitu offline test. Biasanya kalian dapat undangan langsung dari perusahaan tersebut untuk datang ke perusahaannya, lalu melakukan offline test di sana kayak gitu. Dan untuk tesnya itu biasanya setiap perusahaan berbeda ya, tapi rata-rata itu ada kayak logika numerik, ada bahasa Jerman atau Inggris, terus juga dasar jurusan kayak kalau misalkan di informatik itu pemrograman dan dan sebagainya. Lalu ada problem solving, situational judgment, dan juga motivasi dan komunikasi bakal dites juga lewat offline test tersebut, lewat pertanyaan-pertanyaan biasanya kayak gitu. Lalu kalau misalkan kalian lulus offline test, kalian bakal diinterview langsung oleh HR-nya tentang ya organisatoris lah. Setelah itu, kalau misalkan di interview HR udah oke juga, kalian bakal masuk ke interview oleh tim. Oleh tim di mana kalian nanti akan bekerja bersama mereka. Dan kalau misalkan semua ini sudah oke, sudah lulus, baru akan mendapatkan keputusan antara diterima atau enggak, lalu mendapatkan kontrak untuk memulai dual studium kayak gitu. Dan biasanya kalau misalkan kalian apply lewat perusahaan,
itu kalian nggak perlu lagi mendaftar ke kampus karena yang mendaftarkan kalian ke kampus nanti adalah perusahaan. Kayak gitu caranya. Betul. Sekarang pertanyaannya kan tadi aku udah jelasin tata cara mendaftar dua studium tapi secara umum ya. Tapi mungkin kebanyakan dari kalian masih di Indonesia dan ingin melamar langsung dari Indonesia. Masalahnya adalah secara pengalaman pribadi, melamar dua studium langsung dari Indonesia itu relatif lebih sulit karena em, kalian harus melakukan offline test, interview langsung di tempat biasanya, dan juga butuh sertifikat yang lumayan tinggi di C1 ya. Jadi kalau misalnya dari Indonesia itu agak sulit, tapi aku kasih alternatifnya yang based on my experience yang aku lakukan juga, ini berhasil ya. Yang pertama, kalian bisa ambil program au pair dulu dari Indonesia. Jadi au pair ini adalah sebuah program di mana kita tinggal bersama keluarga Jerman, terus membantu mengurus anak mereka. Jadi ini sekaligus belajar bahasa dan budaya. Cocok banget untuk adaptasi awal dan juga meningkatkan bahasa Jerman kalian kayak gitu. Yang dibutuhkan untuk mendaftar au pair adalah sertifikat Gute A1. Jadi benar-benar level basic banget, nggak perlu sulit-sulit, ibaratnya kayak gitu. Dan di sana pun kalian nggak perlu apa namanya bayar sendiri gitu karena kita dapat gaji juga dapat tunjangan juga jadi au pair ini menurutku adalah program yang paling cocok untuk adaptasi awal kalau misalkan kita low budget gitu. Yang kedua ada FSJ atau dalam bahasa Jerman Freiwilliges Sozialisiar atau volunteer bahasa Inggrisnya. Jadi program kerja sosial sukarela kayak di rumah sakit, panti lansia atau sekolah atau juga lembaga sosial. Yang dibutuhkan untuk program ini adalah sertifikat Gute A2 atau sampai B1 dan ini tuh program volunteer yang menurut aku asik banget. Jadi kalian tinggal di Jerman sebagai volunteer, kalian di sana kerja untuk membantu kegiatan sosial, kalian mendapatkan gaji, mendapatkan tempat tinggal dan juga tunjangan-tunjangan lainnya. Dan dua hal ini itu bisa dijadikan batu loncatan untuk mendaftar kuliah, dual studium atau bahkan Ausbildung kayak gitu. Yang ketiga itu ada program Ausbildung yang udah aku bahas tadi, pelatihan profesi yang menggabungkan teori di Berufsschule dengan praktik kerja di perusahaan. Nah, Ausbildung ini sebenarnya alternatif untuk kalian yang mungkin nggak mau masuk student college. Dan untuk masuk Ausbildung, kita membutuhkan sertifikat Gute B1 atau B2. Jadi lumayan di level intermediate kayak gitu sertifikatnya. Jadi saran aku, kalian pilih dulu antara tiga program ini sebelum kalian mendaftar dual studium di Jerman, kayak gitu. Selanjutnya adalah student college atau Ausbildung yang udah aku jelasin sebelumnya ya. Untuk lulus stadium, kita wajib memiliki ijazah student college agar bisa masuk ke universitas. Kenapa kayak gitu? Karena Indonesia itu tergolong sebagai negara ketiga di Jerman. Dan negara ketiga itu ijazah SMA-nya itu nggak diakui oleh Jerman. Oleh karena itu kita harus masuk SMA lagi di Jerman untuk mendapatkan ijazah yang namanya Abitur. Dan dengan ijazah student college atau Abitur ini, kita bisa masuk ke universitas di Jerman, kayak gitu. Kecuali kalau kalian punya kurikulum internasional di sekolah kalian kayak Cambridge atau mungkin A-level itu bisa langsung masuk ke universitas di Jerman tanpa student college gitu. Jadi student college adalah program persiapan akademik bagi pelajar internasional yang ijazahnya belum memberikan akses langsung ke universitas di Jerman. Syaratnya adalah kalian melampirkan ijazah SMA atau MA, lalu bahasa Jerman di level B2 dan kalian harus lulus Aufnahmeprüfung atau tes masuk student college. Kayak gitu. Setelah itu, kalian pilih jurusan yang kalian mau, teknik, bisnis, medis, atau bahasa, lalu melampirkan uang deposit 12.000 euro atau surat jaminan. Jadi kayak gini, Student Collect itu adalah program di mana kita belajar doang tanpa mendapatkan gaji. Oleh karena itu, pemerintah Jerman memberikan atau mewajibkan kita untuk deposit uang 12.000 euro, hanya deposit. Atau surat jaminan. Nah, surat jaminan ini maksudnya apa? Jadi waktu aku au pair, aku kan pengen student collect ya dulu. Tapi aku juga nggak punya duit 12.000 euro. Karena itu sekitar 250 juta mungkin sekarang ya. Jadi eh, aku nggak deposit uang 12.000 euro, melainkan aku melampirkan surat jaminan dari host family aku au pair dulu. Jadi ketika aku au pair, aku kan punya host family ya, dan mereka itu tahu aku pengen student collect, dan mereka membantu aku ngasih aku surat jaminan ini untuk mengeluarkan visa agar aku bisa student collect kayak gitu kurang lebih.
Dan untuk sehari-harinya aku akhirnya kerja untuk apa namanya hidup sehari-hari ketika student college. Atau kalau misalkan kalian mungkin kesulitan untuk deposit atau kesulitan untuk mendapatkan surat jaminan, kalian bisa ikut Osbildung dulu. Jadi lulusan Osbildung itu dapat melamar dua studium tanpa student college melalui jalur beruflich qualifiziert atau kualifikasi kerja kayak gitu. Apabila kalian sudah menyelesaikan program Osbildung ini dan telah diakui oleh IHK. IHK ini adalah lembaga Jerman yang mengatur tentang ijazah Ausbildung dan sebagainya. Dan yang kedua, jurusannya harus relevan dengan Ausbildung. Contoh kalian ingin masuk ke bidang teknik ya, contohnya teknik mesin. Berarti Ausbildungnya kalian juga harus ambil yang jurusan mesin kayak teknik industri atau elektro dan sebagainya. Dan kalian juga memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Jadi setelah kalian lulus Ausbildung, kalian kerja dulu 2 tahun, setelah itu baru bisa masuk dual studium tanpa student college, kurang lebih kayak gitu. Setelah itu, kalian juga bakal diminta tes masuk kayak probe studium atau studi percobaan dan uji kelayakan. Jadi, eh, salah satu cara lain untuk menghindari deposit, itu kalian bisa langsung masuk Ausbildung sebelum daftar dual studium, kayak gitu kurang lebih. Nah, selanjutnya aku ingin memberikan sedikit tips untuk lolos dual studium ya. Yang pertama itu adalah bahasa. Jadi bahasa itu menurut aku kunci yang paling penting kalau kalian ingin tinggal di luar negeri, entah kerja, entah kuliah. Karena dengan bahasa kalian bisa melakukan hal-hal yang native speaker pun bisa ngelakuin kayak gitu. Untuk daftar beasiswa atau melamar pekerjaan dan sebagainya. Yang kedua itu bukti. Contohnya kalian pernah melakukan project apapun yang relevan dengan bidang kalian dan kalian harus punya buktinya kalau di Jerman itu. Jadi kayak sertifikat, portofolio dan sebagainya itu sangat-sangat membantu banget untuk masuk dual studium. Yang ketiga adalah kompetensi. Jadi dasar akademik yang relevan dengan jurusan dengan nilai ijazah yang sangat baik pastinya. Jadi kalau misalnya kalian merasa di SMA ijazahnya kurang memuaskan, kalian bisa kerja lagi entah di student college atau kalian bisa kerja juga di Ausbildung untuk mendapatkan nilai yang lebih memuaskan kayak gitu kurang lebih. Yang keempat adalah interview. Interview ini adalah kunci juga. Jadi kalau misalkan kalian udah lulus tes offline dan online, di interview ini kalian wajib meyakinkan eh, meyakinkan mereka bahwasanya kita itu layak untuk menjadi kandidat kayak gitu kurang lebih. Ya, jadi semua yang udah aku ceritain tadi itu intinya adalah di bahasa ya, bahasa yang membuka pintu dunia. Karena bahasa aku bisa kuliah dan tinggal di luar negeri dengan gratis dan juga mendapatkan kontrak kerja tetap sejak semester 1 di Jerman. Aku juga bisa mendapatkan pengalaman internasional, beasiswa di luar negeri, di Madinah, di Turki, dan juga di Jerman, dan juga mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. So, menurut aku eh, bahasa itu bukan sekedar sertifikat ya. Sertifikat itu pastinya membuka syarat untuk kita daftar-daftar kayak beasiswa, kerja dan sebagainya. Tapi kemampuan juga menciptakan peluang gitu. Kadang banyak orang yang fokus belajar untuk mendapatkan sertifikat, which is itu juga benar karena itu syarat. Tapi setelah dapat sertifikat, mereka berhenti belajar bahasa karena merasa, wah aku udah mencapai level B2 nih, akhirnya aku udahlah santai gitu. Padahal bahasa itu suatu hal yang kita wajib pelajari seumur hidup gitu, nggak bisa berhenti gitu aja karena ya bahasa berkembang setiap setiap waktunya kan. Dan dengan kemampuan bahasa asing, kita bisa mengakses informasi dunia luar, internasional. Kita bisa memahami persyaratan, lowongan, dan juga instruksi ketika kita melamar. Kita bisa membuat koneksi, kayak berteman dengan orang-orang luar negeri. Kita bisa ngebangun networking secara profesional, kayak gitu. Dan juga beradaptasi secara sosial dan akademik. Karena adaptasi sosial dan akademik tanpa bahasa Inggris atau mungkin Jerman, itu luar biasa sulit pastinya kayak gitu. Dan juga membangun kesiapan dan kepercayaan diri. Apalagi kita orang Indonesia yang apa ya ibaratnya dipandang mungkin wah dari negara ketiga nih orang gitu kan. Tapi kalau kita bisa bahas, kita jago menguasai komunikasi, itu kita bakal bisa lebih pede gitu ibaratnya. So language helps you survive intinya. Kalau misalnya kita bisa bahasa,
Kalian ditaruh dimanapun, khususnya bahasa Inggris ya, kalian ditaruh dimanapun kalian akan survive. Aku yakin kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian lagi belajar bahasa, gunain aja bahasa sebelum kalian mahir. Maksudnya adalah jangan nunggu pintar untuk berani berbicara, tapi gunain aja. Karena kalau misalkan kalian nunggu pintar, itu nggak akan pintar-pintar. Jadi emang harus dipakai terus walaupun bahasa kita masih ibaratnya basic atau di level A1 atau A2 kayak gitu. Dan cara belajar bahasa pun sebenarnya aku nggak ada cara metode khusus ya. Tapi kita bawa fun aja kayak nonton film itu kan s- fun ya, menyenangkan nonton film. Mereka ngomong bahasa Inggris, kita catat percakapannya, catat kosakatanya. Dan juga sekarang tuh ada eh, aplikasi kayak Duolingo atau Tandem untuk belajar bahasa lewat app. Atau bisa juga ikut kursus bahasa yang menyenangkan kayak di English Benua ini dan sebagainya. Dan kalian juga bisa baca artikel dalam bahasa asing. Dan ngebaca artikel ini menurut aku paling penting ya, karena pengalaman aku waktu au pair, waktu aku masih di level A1, itu setiap malam aku baca koran bahasa Jerman, dan satu koran itu kayak mungkin 2 halaman koran lah, itu aku translate terjemahin semuanya, setiap setiap baris, setiap kata, dan aku catat semua kosakata sulit dan gramatik-gramatik yang aneh. Aku catat, aku tulis, lalu aku pelajarin ulang. Setiap malam aku lakuin kayak gitu, dan paginya aku hafalin artikel yang aku baca kemarin dan aku obrolin ke host family waktu itu. Jadi aku belajar dulu kayak gitu. Jadi untuk menghafalkan kosakata itu nggak bisa kita hafalkan secara terpisah. Kita juga harus tahu gimana cara menggunakan kosakata tersebut gitu. Jadi nggak cuma tahu artinya, tapi juga mempelajari gramatik secara bersamaan. Dan jangan lupa untuk menyisihkan waktu 1 sampai 2 jam sehari untuk belajar bahasa. Karena konsistensi itu lebih penting daripada kalian belajar bahasa 3 hari berturut-turut, full 3 hari. Setelah itu kalian nggak lagi gitu. Jadi mendingan sehari itu sejam atau 2 jam, tapi konsisten sampai seterusnya. Kurang lebih kayak gitu. So, your journey starts today. Jadi ini bahasa itu membuka pintu menuju kesempatan ya, dan kompetensi itu mempersiapkan kita, dan keberanian itu membawa kita melangkah lebih maju. Jadi sebelum kita berani untuk melangkah lebih jauh, em, kita wajib juga mempersiapkan bahasa untuk membuka kesempatan tersebut dan juga mempersiapkan diri kita dengan kompetensi yang kita miliki. Kayak gitu. So, ini terakhir dari aku ya, dan terima kasih untuk mendengarkan webinar kali ini. Semoga membantu dan juga memotivasi kalian. So, thank you very much. Terima kasih. Wow, thank you so much Kak Hilman. Wah, ternyata bukan hanya Sama-sama. buku yang membuka jendela dunia, ternyata bahasa juga membuka jendela dunia. Ya Kak Hilman. Yes, betul Kak. Jadi ya teman-teman dari cerita Kak Hilman kita bisa tahu bahwa proses yang Kak Hilman udah lalui itu bukan proses yang instan, banyak proses, banyak tantangan dan juga apa ya keberanian untuk terus mencoba dan aku rasa di sini teman-teman juga udah punya banyak pertanyaan terkait yang Kak Hilman udah sampaikan. Silahkan teman-teman yang mau bertanya silahkan di chat boleh. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau bertanya langsung pakai fitur raise hand silahkan gitu ya teman-teman. Oke, boleh kalian kalau yang mau raise hand teman-teman silahkan. Oke, ini mungkin ada beberapa nih Kak yang udah masuk. Ya, Kita coba dari Akilah dulu Kak. Kata Kak Akilah, work ethic di Jerman seperti apa? Plus pengalaman buruk apa yang kayaknya jadi canon Ethan buat perantau dari lingkungan yang berbeda kayak kita Kak Hilman. menurut aku kultur kerja di Jerman itu direct ya. Maksud aku eh, kalau misalkan kita bekerja di Jerman itu kita eh, jangan menutup diri. Jadi mereka tuh lebih suka kalau kita itu terus terang. Kalau misalkan mungkin dalam pekerjaan kita nggak suka melakukan hal tersebut, kita bisa ngomong ke kolega kita kayak, aku nggak suka nih ngerjain hal ini. Boleh nggak kalau aku dapet yang lain gitu. Dan mereka itu bakal ngerti kalau misalkan kita ngomong kayak gitu. Daripada kita diem-diem aja, kita jalanin aja, ya hasilnya itu malah jadi nggak bagus. Mereka malah nggak suka. Lebih baik kita ngomong apa adanya
biar mereka pun tahu eh, apa yang kita mau, kurang lebih kayak gitu. Yang kedua itu adalah jujur sih menurut aku. Di sini tuh orang Jerman itu sangat respect kalau kita itu jujur. Contoh, kita dikasih sebuah project atau tugas dan kita nggak ngerti atau mungkin sama sekali nggak tahu harus ngapain, kita lebih baik ngomong kita nggak tahu, aku nggak bisa ngelakuin ini, bisa nggak kamu bantu gitu. Daripada kita sok-sok tahu akhirnya ngelakuin hal yang salah dan malah jadi bumerang buat diri kita sendiri gitu. Kalau pengalaman buruk aku sih sebenarnya sejauh ini aku belum ada ya, cuman dulu sempat sempat dikasih tugas yang menurut aku itu di luar jangkauan aku dan aku nggak ngomong dan itu malah ngaret kayak hampir seminggu gitu. Terus akhirnya bos aku nanya kan, ini kenapa aku nggak kelar-kelar? Terus akhirnya aku bilang di akhir, saya nggak bisa gitu. Ini aku nggak bisa selesain. Kata dia, ya kamu kenapa nggak ngomong kayak gitu. Jadi intinya adalah ya kita harus terus terang di sini. Kalau misalkan nggak bisa ya nggak bisa, bisa ya kerjain. I see gitu ya. Jadi lebih baik berterus terang di sana daripada Hmm. ngomong bisa tapi ternyata hasilnya tidak Nggak memuaskan memuaskan. gitu ya Kak Hilman. Iya, benar. Oke, jadi seperti itu ya Kak Kila. Kemudian, oh ini kita sudah ada yang resign nih Kak, asik. Namanya Naila, silahkan Kak Naila. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Melpa. Hai, halo Kak Hilman. Perkenalkan nama aku Nela Halo. Pan dari SMA Negeri 8 Jakarta. Sebelumnya, thank you so much for today's webinar, Kak. Karena penyampaiannya sangat clear and insightful. Jadi aku punya gambaran jelas nih tentang peluang studi di Jerman. Aku ingin bertanya nih, Kak. Kalau misalnya kakak bisa mengulang masa SMA dari kelas 10 dengan tujuan berkarir di Jerman, apa yang akan kakak ubah? Kira-kira dua studium dan Ausbildung itu masih worth it kayak Kak untuk 5 sampai 10 tahun ke depan? Thank you Oke, so much, makasih Kak. pertanyaannya. Ya, makasih pertanyaannya bagus banget. Yang pertama aku jawab yang pertanyaan pertama dulu ya, yang aku kalau misalkan dari kelas 10, aku bakal fokus belajar bahasa sih, jujur. Aku bakal lebih early belajar bahasa Jerman atau Inggris pastinya. Karena pada saat itu aku kan dulu aku mondok ya, jadi aku kenal bahasa Jerman itu setelah aku lulus pondok. Dan untuk belajar bahasa Jerman itu kan butuh waktu. Jadi pada saat itu aku merasa kayak agak sedikit terlambat gitu. Jadi kalau misalkan aku dari kelas 10, aku bakal belajar bahasa Jerman dan aku bakal fokus ke bidang informatik. Ya aku bakal belajar programming se apa namanya? Apa namanya sedini mungkin. Jadi setelah aku lulus SMA, itu aku udah siap untuk ke Jerman, aku udah siap dengan skill aku di eh, jurusanku kayak gitu. Terus yang kedua tadi pertanyaannya apa? Lupa. Kira-kira kalau melihat potensi industrial ke Oh, depan, potensi ya. ya, kira-kira masih worth it Ya, nggak untuk Ausbildung itu sendiri? kalau untuk Ausbildung dan kuliah atau studi Jerman, aku berani bilang masih worth it. Karena di sini Jerman pun masih mencari apa namanya pekerja internasional ya, khususnya di bidang Ausbildung sendiri gitu. Dan untuk kerja di sini pun menurutku masih enak karena walaupun ya sekarang inflasi terus harga semakin mahal, tapi gaji pun di sini semakin naik gitu. Jadi selalu mengimbangi gitu kalau tinggal di Jerman. Dan juga untuk peluang karir internasional, kalau misalkan kamu kuliah di Jerman, pasti punya apa namanya em, orang tuh orang tuh bakal ngeliat, wah kamu lulusan Jerman gitu loh. Masih ada pride di situ. Dan untuk Ausbildung pun kamu kalau misalkan ikut Ausbildung dan lulus, kamu nggak cuma bisa karir di Jerman, tapi juga bisa karir di Uni Eropa, kayak mungkin di negara lain kayak di Belanda atau di Spanyol dan sebagainya kayak gitu. Jadi masih worth it menurut aku. Oke, jadi seperti itu ya Naila, semoga terjawab semuanya. Oke, nah di sini juga udah ada yang dari chat nih Kak Hilman tentang Ya, student collect. Katanya kalau saya memulai student collect di winter semester dan nantinya ingin apply dual studium yang masuknya winter semester, apakah jarak waktu setelah lulus student collect ke pendaftaran dualis memungkinkan dan cukup untuk masuk di winter semester? Karena adanya apply ke perusahaan dan menjalankan rangkaian job application. Dan berapa lama rangkaian itu hingga dapat balasan dari perusahaan. Ini lumayan panjang sih Kak Ilwan. ya. Tapi aku ngerti kalau maksudnya relate karena fun fact aku juga dulu kayak gitu. Jadi Oke. sebenarnya ya idealnya itu
kalian masuk student collect di summer semester, Mhm. jadi punya waktu sedikit lebih luang untuk apply di winter semester kayak gitu. Sekitar mungkin 6 bulanan untuk persiapan dual studium. Sedangkan aku dulu sama kayak kamu posisinya di winter semester. Jadi aku cuman punya waktu 2 bulan untuk apply dual studium, which is sangat 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 mepet. Nah, apakah masih bisa? Ya, masih bisa. Tapi benar-benar masih belum sama waktu. Karena ketika aku lulus student collect di winter semester, aku apply dual studium, itu rata-rata perusahaan udah nggak buka lowongan buat tahun depannya. Jadi bukan buat tahun itu. Jadi aku udah kehilangan momentum di situ sekitar banyak banget perusahaan. Jadi aku cuma apply di sedikit perusahaan yang masih buka untuk di winter semester tahun itu kayak gitu. Tapi apakah masih bisa? Ya masih bisa. Tapi kamu harus langsung persiapan nyari tempat tinggal, terus juga ujian. Jadi setelah aku lulus Unmul Kolek itu di mana di saat teman-teman aku udah liburan, udah santai, tinggal apply kampus, aku belajar lagi buat ujian dual studium. Jadi emang mepet banget tapi masih bisa kok, masih sempet, Oke. Jadi kayak gitu ya Kak Noe. Mepet tapi masih bisa. masih bisa. Oke, betul. Oke, ini udah ada yang resen lagi nih dari Ahya. Silakan Ahya. Terima kasih sebelumnya Kak Hilman. Tadi kan Kakak sempat bilang kalau misalkan dual studium ini agak susah untuk diakses dari Indo langsung. Dan Kakak merekomendasikan kita untuk memulainya dari Ausbildung. Kalau misalkan Ausbildung ini ada kesulitan yang sama dengan dual studium ini atau lebih mudah? Dan kira-kira bagaimana akses Ausbildung ini dari Indo ya Kak? Terima kasih. Ya, makasih pertanyaannya. Em, Kalau kita lihat kuotanya ya orang-orang yang ke Jerman lewat program Ausbildung itu jauh lebih banyak daripada orang-orang yang dari Indonesia apply dual studium kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk daftar Ausbildung dari Indonesia itu lebih mudah karena pertama syarat sertifikatnya itu nggak terlalu tinggi antara B1 atau B2. Jadi orang masih bisa apa namanya belajar di Indonesia gitu kurang lebih. Dan untuk apply, caranya adalah pertama kamu harus ujian dulu antara B1 atau B2 di Goethe Institute. Setelah kamu lulus ujiannya, kamu bisa apply langsung ke perusahaannya. Jadi bisa search di Google, Ausbildung di bidang apa, untuk tahun apa, lalu kalian upload dokumennya di apa di portal perusahaannya. Dan biasanya itu tes Ausbildung itu online, jadi kebanyakan masih bisa diakses dari Indonesia kayak gitu. Dan interviewnya pun bisa online kayak gitu. Sedangkan Download Studium itu karena memang em, dia butuh ijazah student collect ini juga ya, jadi agak sulit kalau diakses dari Indonesia. Kalau Ausbildung kan nggak butuh student collect, jadi kalian bisa langsung apply kayak gitu kurang lebih. Semoga Oke, membantu jawabannya. iya, pasti membantu sih Kak Hilman. Sangat terjawab ya Ahya. Oke, good. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi nih ke chat. Udah, kalau di chat udah banyak banget nih Kak yang bertanya. Iya. Ini dari Kak Yudisha katanya, jika sekolah saya sudah pakai kurikulum Cambridge, apakah sistem pendaftarannya berbeda? Jika iya, cara pendaftarannya seperti apa, Kak? Kalau misalkan udah punya udah apa namanya kurikulum internasional, udah diakui oleh Jerman, sistemnya sama kayak yang aku udah jelasin di slide ini. Jadi kalian bisa langsung ke perusahaannya, terus misalkan kalian mau, kalau misalkan kamu pengen apply di mana ya, perusahaan Jerman yang terkenal itu mungkin Volkswagen lah contohnya ya, atau Mercedes. Kalian buka portal perusahaannya, terus cari di websitenya itu menu kan suka ada menu, ada karir, ada info segala macam kan. Kalian klik karir, lalu search dengan keywords Dualo Studio. Kalau misalkan dia lagi buka apa namanya pendaftaran, kalian bisa langsung upload dokumen dan kurang lebih prosesnya eh, sama kayak gini. Dan untuk tes offline-nya itu masih bisa dinego. Mungkin kalau misalkan perusahaan sangat tertarik sama kamu, kalian bilang saya masih di Indonesia dan saya nggak bisa tes offline, dan kemungkinan bisa dipindah ke online kemungkinan. Jadi kalian bisa tanya ke pihak sana mungkin ya karena aku juga nggak bisa jawab secara detail. Tapi masih tapi bisa jadi bisa juga dari Indonesia gitu. Kalau misalkan kita udah punya apa namanya kurikulum internasional kayak gitu. Jadi lebih mudah ya, Kak Hilman. Hmm. Oke. Oke. Nah, kemudian ini mungkin dari ini Kak.
pertanyaan dari aku ya Kak. Tadi Kak Hilman tuh sempat mention kalau misalnya yang sedang Kakak jalani itu lumayan padat ya jadwalnya. Nah, Mm-mm. dengan jadwal yang padat tersebut, apakah masih memungkinkan buat Kak Hilman itu melakukan kegiatan organisasi ataupun kegiatan pengembangan diri di luar kuliah maupun kerja, Kak Hilman? Iya, jadi sebenarnya tergantung Mhm. masing-masing ya. Cuman karena aku notabene kerja plus kuliah yang mana stres banget, jujur stres. Jadi aku juga aku masih bisa olahraga, contohnya masih bisa pergi ke gym. Aku juga masih bisa ikut orga kampus. Aku sekarang ngurusin, mungkin kalian tahu Erasmus ya. Nah, aku ngebantu anak-anak Erasmus untuk adaptasi di Jerman, itu organisasi di kampus. Terus aku juga sekarang kayak masih bisa konten dan sebagainya. Dan aku juga masih bisa ikut apa namanya kerja part time tambahan untuk ngisi-ngisi doang gitu ya. Jadi masih bisa hidup kok. Oh wow, Masih bisa ternyata hidup. masih bisa hidup banget ya Kak Hilman. Masih. Cuman harus Oke, manajemen oke. waktunya harus ketat ya, harus Oke. jangan Tapi sampai kalau terlena gitu. istirahat aman gak Kak Hilman istirahatnya? Tidur Aman sih, berapa cuman jam nih kalau Kak Hilman? misalkan tidur, iya aku emang aku suka begadang, jadi aku tidur kayak jam 12 atau jam satuan mungkin untuk belajar dulu habis itu tidur. Dikorbanin waktu tidurnya aja mungkin. Iya betul, memang harus ada salah satu Hmm, yang dikorbankan ya Kak Hilman. betul, betul. Oke, thank you so much Kak Hilman. Nah, kita sambung lagi Sama. nih ada pertanyaan dari chat Kak Hilman. Dari Mm-mm. Abian, maksud dari surat jaminan itu apa ya Kak? Dan apakah waktu student colleague itu boleh sambil bekerja? Em, Surat jaminan itu fungsinya kayak apa ya? Untuk pengganti deposit aja gitu. Jadi waktu aku au pair, host family aku itu tahu aku pengen kuliah dan aku bilang eh, butuh deposit kan. Aku cerita aku nggak ada uang segitu dan mereka itu ngeluarin surat kayak jaminan bahwasanya mereka itu ingin menjamin kita hidup di Jerman. Walaupun enggak aslinya. Jadi cuman kayak hitam di atas putih doang Hmm. agar visaku itu bisa keluar gitu. Dan sebenarnya selama studi kuliah kita nggak boleh bekerja ya, sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya Cuman nggak boleh. sebenarnya nggak boleh. Cuman karena kondisi saat itu yang menurut yang aku pribadi, ya kalau aku nggak kerja aku nggak bisa hidup, jadi aku kerja gitu. Jangan ketahuan aja. Keadaan yang memaksa ya Kak Ilwan. Iya betul. Kalau boleh tahu waktu itu sempat kerja apa Kak? Aku dulu kerja di apa namanya? Aku bersih bersih dulu. I see. Iya Oke, iya. tapi Aku tapi dulu kerja di eh, kebun gitu. waktunya cukup ya Kak. Cukup cukup bisa kok. Ya itu cuma waktu tidurnya aja yang dikurangin. Betul. Oke, Bisa. jadi sebenarnya nggak boleh guys. Cuma kalau memang keadaan memaksa, yes bisa aja. Mm-mm. Asal jangan Itu rahasia ketahuan. umum perantau sih. Rahasia Iya. umum perantau. Oke, kemudian ini ada juga dari Akilah mau bertanya nih Kak Hmm. terkait adaptasi, gimana adaptasinya sebagai Muslim di negara Jerman? Ada strictness dari perusahaan, misalnya mau izin sholat. Jujur di Muslim di Jerman itu relatif Muslim friendly ya. Jerman itu relatif Muslim friendly menurutku. Dan aku sebagai Muslim pun sebagai lulusan pondok yang mungkin shocknya ya karena di sini apa namanya free banget, bebas banget. Tapi kalau misalkan masalah ibadah segala macam itu aku nggak pernah ada masalah sih. Aku kalau di kantor pun di sini aku kerjanya fleksibel ya. Jadi aku bisa keluar kapanpun. Yang penting aku apa namanya ngetap aja di eh, waktu gitu. Jadi kalau mau sholat aku tinggal sholat aja, nggak pernah izin pun aku nggak pernah gitu. Jadi boleh kok, bisa aja kok gitu. Jadi aman ya Akilah, kalau Aman. misalnya nanti mau ke Jerman. Paling potong jam kerja aja gitu sedikit, setengah Oh jam atau gitu. gimana. Mm-mm. Oh I Jadi aku see. misalkan aku ngambil waktu buat sholat setengah jam, nanti Hmm. aku kerjanya lebih setengah jam lagi gitu. Oh gitu. Jadi Berarti fleksibel aja kalau di gitu kalau di kasusku. berarti kalau di sana sehari itu berapa jam Kak kerjanya? 8 jam, 8 jam. Jadi kalau misalnya aku plus sholat 8 jam setengah gitu kurang lebih. Oke, jadi nanti tinggal Mm-mm. tambah waktunya aja. Mm-mm. Oke.
Oke, kemudian Kak, ini juga ada pertanyaan. Mungkin kan sekarang Kak Hilman nih masih pursue S1-nya, tapi aku mau ini sih Kak, terkait perkembangan karir nanti setelah lulus Hmm. gitu. Apakah menurut Kak Hilman, apakah nanti jenjang karirnya nanti ketika sudah lulus akan berbeda dengan lulusan dari universitas yang reguler? Em, Pastinya iya, karena kita sebagai mahasiswa dua studium itu kan, kita setelah lulus kita udah pengalaman kerja real ya selama 3 tahun itu. Jadi kalau aku ngobrol dengan bosku, pastinya dia udah mention terus kayak setelah kamu lulus, kamu pasti masuk ke posisi yang ibaratnya em, nggak semua fresh graduate bisa masuk gitu ibaratnya. Karena kita udah expect kamu, kita udah tahu kamu gimana, kalau kita udah tahu etos kerja aku gimana, dan kita juga udah paham kamu tuh udah bisa kerja ibaratnya kayak gitu. Dan mungkin kalau misalkan lebih jelasnya ya itu bisa dibandingkan lewat gaji relatif Mhm. kalau lulusan dua studium itu lebih tinggi. Walaupun nggak tinggi banget, cuman lebih tinggi dari fresh graduate biasa kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi Mm-mm. mungkin jenjang karirnya itu lebih cepat dari fresh graduate Lebih yang cepat. reguler ya Hmm. Kak? Iya, I karena pas see. masuk kita mungkin udah nggak butuh trainee lagi, kita udah bisa langsung kerja normal gitu ibaratnya. Mm-mm. Berarti Mm-mm. Kak, selama proses itu tuh apakah kita hanya bekerja di satu perusahaan atau boleh berpindah-pindah? Satu doang. Jadi kita bekerja di perusahaan yang sponsori kita itu. Oh, I see. Oke. Mm-mm. Berarti setelah lulus pun kita hanya boleh bekerja di perusahaan tersebut. Selama 2 tahun doang. Jadi Oh. kita wajib netap di sana selama 2 tahun. Tapi setelah itu kan itu kontrak ya. Jadi kalau Mm-mm. misalkan kita udah selesai 2 tahun ngabdi ini ibaratnya kita boleh pindah kemanapun yang kita mau gitu. I see. Mm-mm. Oke. Jadi harus menyelesaikan kontrak dulu sama 2 tahun, baru Mm-mm. setelah itu kita bisa memutuskan sendiri. Gitu. Iya, karena kan itu hitungannya timbal balik ya. Dia udah ngasih kita uang, sponsorin segala macem. Jadi dia juga mau kita udah terkualifikasi baik, Hmm? kita ngasih juga ke perusahaan gitu kurang lebih idenya. I see, oke, I Mm-mm. see, oke. Nah, kemudian ini juga ada pertanyaan lagi nih Kak di chat. Namanya dari Kanjeng Ratu, Kak Ilman, nama username-nya. Katanya Kak mau bertanya, sebagai aku yang sedang bekerja full time di luar negeri, kalau harus memilih mana yang harus dipersiapkan lebih dahulu, kemampuan bahasa Jerman, pengalaman kerja, atau kemampuan akademik? Em, Bahasa Jerman, pasti bahasa Jerman dulu. Itu yang pertama. Karena aku pun waktu aku masuk ke Jerman, pengalaman aku pun masih rata-rata ya, masih bukan yang kayak udah pernah kerja di sini, kerja di situ enggak. Tapi aku cuma lulusan pondok, aku pernah au pair, udah itu aja pengalamanku paling kan. Hmm. Tapi bahasa Jermanku yang aku kejar banget waktu itu. Jadi pas aku apply itu, pas interview khususnya, aku benar-benar bisa ngiyakinin eh, waktu itu yang ngetes bahwasanya aku tuh ya aku siap jadi dual student gitu kurang lebih. Jadi kemampuan bahasa dulu menurut aku. Kemampuan bahasa. Mm-mm. Kalau boleh tahu Kak Hilman, seberapa lama Kak Hilman belajar bahasa Jerman? Kalau sampai sekarang kurang lebih 4 tahun ya berarti. Kalau sampai saat itu, saat masa pendaftaran nggak? Oh Berarti saat berapa lama? pendaftaran 1 tahun, oh enggak 1 tahun, 2 tahun kurang lebih 2 tahun setengahan. Wow, proses Dua yang tahun panjang setengah. banget Kak Hilman. Iya, itu Dua. lumayan makan Iya, waktu. lumayan banget. Mm-mm. Masya Allah. Pasti itu jatuh bangun ya Kak? Iya, pasti. Aku stres banget waktu itu. Kayak takut gagal. Nah, Kak, waktu itu Kakak self study kah atau ikut apa belajar di luar selama masa Waktu aku di belajar? Indo Waktu aku di Indo, Mhm, pertama kali aku belajar bahasa Jerman tuh aku self study, aku belajar sendiri. Tapi mhm, pas aku pengen ujian, aku ambil kursus gitu sekitar 2-3 bulan. Dan pas aku au pair, sayangnya tuh aku tinggal di kota yang terpencil banget. Jadi nggak ada tempat kursus di sana. Jadi aku nggak kursus. Jadi aku pas dari A1 ke B2 itu aku belajar sendiri. Eh, Belajar sih, ada guru juga yang ngajarin di sana, cuman nggak kursus. mhm. Eh, iya. Dan aku di sana kurang lebih campuran sih self study dan juga belajar sama guru waktu itu di sana. Oke, jadi ada self Mm-mm. study-nya juga belajar sama Benar, guru campuran. juga.
I see. Mm-mm. Oke. Nah, kemudian nih Kak Hilman, ada pertanyaan di chat dari Damero. Ini ternyata alumni Gontor juga Kak ya. Oh Kan ya. lulusan pesantren itu mengabdi dulu kan Kak? Yes. Kakak memulainya di umur berapa? Dan juga untuk ijazah kan kita ada ijazah bahasa Inggris. Apakah harus transkrip lagi? Em, dulu aku mau aku bahas ya. Aku jawab pertama dulu. Alright. Aku dulu mulai umur berapa ya? Pokoknya aku lumayan telat sih, karena kan aku dulu mondok kan ada ngabdi setahun kan, jadi aku 7 tahun mondok itu. Setelah itu aku gap year lagi untuk belajar bahasa. Setelah itu au pair, kurang lebih aku mulai di umur 21 deh kayaknya. Di umur 21. Jadi aku baru S1 itu di umur 23. Yes. Jadi memang Oh, harus sabar. Emang ini harus agak lama sabar. prosesnya. Betul. Iya. Oh, jadi Yang setelah kedua, lulus pesantren. maaf, Oke, maaf Kak. hmm. Yang kedua apa namanya, ada ijazah bahasa Inggris. Hmm. Menurutku sih ya ditranslate lagi aja ke bahasa Jerman. Karena di sini butuhnya Jerman sih rata-rata. Mm-mm. Jadi harus ditranskrip ke bahasa Jerman gitu. Benar, iya. Mm-mm. Oke. Oh, jadi saat kakak pesantren itu ada masa wajib mengabdi selama 1 tahun. Iya benar, kita ada Oh, wajib mengabdi selama setahun. mengabdi itu maksudnya apa Kak? Kalau boleh tahu nih Kak Ilman. Mengajar, Oh, oke. mengajar. Mm-mm. Mengajar di dalam pesantren. Benar, iya. Ya Hmm, mungkin oke. mengajar bahasa Arab atau mengajar agama atau mungkin bahasa Inggris, tergantung kita dikasihnya apa. Oke, oke, Mm-mm. menarik banget ya. Oke, kemudian ini juga dari Kak Reza. Tadi saat periode studi kita dapat gaji 1.200 sampai 1.600 euro. Kalau sudah lulus dan kontrak kerja dengan perusahaan, dapat gaji di kisaran berapa ya Kak Ilman? Pastinya kalau gaji 1.200 itu kan gaji student ya. Kalau udah lulus itu gaji full timer. Jadi kurang lebih 4.500-an mungkin, kurang lebih. Itu biasanya 4.500-an. 4.100 atau 4.500 tergantung Wah, posisi dan mhm. normalnya segitu. Berkali-kali Lumayan. lipat ya Kak ya. Iya. 3 kali lipatnya mungkin. Oke. Mm-mm. Kemudian ini dari Naufal terkait au pair katanya, Kak Hmm. Hilman cara cari tahu au pair itu di mana ya? Kalau dulu aku itu dapat infonya lewat website. Jadi ada Hmm. namanya itu website aupair.com. Jadi di situ tuh kita bisa bikin account. Habis itu di sana bakalan ada kayak apa ya? Ada banyak keluarga yang sedang mencari au pair gitu ibaratnya, untuk di Jerman, di Austria, di Swiss, pokoknya untuk seluruh Eropa. Dan kalian bisa cari apa namanya host family-nya di situ. Tinggal kirim motlet, motivation letter dan CV, terus udah interview. Kalau misalkan cocok bisa langsung eh, berangkat ibaratnya. Oh, jadi Mm-mm. semua prosesnya itu bisa dilakukan secara online ya, Kak Ilman? Online, iya, Hmm, tidak aku online. Mm-mm. I see. Jadi teman-teman harus rajin-rajin riset dari sekarang karena Benar, semua informasi tersedia di internet, guys. betul. Sekarang Gitu. informasi itu udah gampang banget diakses. Betul banget dengan bermodalkan internet dan ponsel aja udah semua kita bisa melihat dunia gitu ya Kak Ilman. Betul. Oke, nah mungkin Kak Ilman karena waktunya udah hampir habis, ini menjadi pertanyaan terakhir ya Kak dari Kak Nana Ya, ya. Kata Kak Nana, oke. mungkin kalau culture shock kerja tadi udah sempat dibahas, mungkin terkait struggle secara general gitu Kak, bukan hanya di tempat kerja, mungkin bisa di lingkungan apa tetangga gitu ataupun di kuliah, itu apa aja struggle yang pernah Kakak hadapi? Kalau menurut aku yang paling sulit itu secara sosial sih. Karena orang Jerman ini aku bilang tadi ya sangat tertutup. Bahkan di lingkungan kerja pun mereka nggak yang kayak. Kalau mungkin di Indo kita ketika ketemu teman sekampus atau teman sekelas atau teman kerja bisa langsung akrab gitu, bisa langsung nongkrong. Di sini tuh enggak. Mereka tuh di kampus aja, bahkan mereka setelah selesai kuliah nih, setelah selesai kelas, mereka tuh nggak ada yang nongkrong, mereka tuh pulang ke rumah. Jadi kayak sulit untuk akrab tuh, agak sulit di sini. Kayak gitu. Jadi apalagi di kantor kan mereka udah ibaratnya udah orang-orang yang berkeluarga kan. Jadi ya jangan berharap banyak
kita bakal nongkrong, bakal ngapain. Nah setelah kerja itu enggak, pulang mereka. Jadi sulitnya tuh di komunikasi dan sosial aja menurutku. Kayak Jadi gitu. nggak ada ceritanya tuh nongkrong di warkop Kak Ilman. Jarang banget, hampir nggak pernah. Tapi kalau di sana berarti kafe gimana tuh Kak? Ada, tetap ada. Ada, cuman kalau mau nongkrong kita bikin appointment dulu kayak bisa nggak minggu nongkrong gitu. Iya, jadi nggak bisa kayak spontan. Nongki yuk, nongki, ayo kuy nongkrong ya nggak bisa. Oh, Emang oke 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 gitu. oke. Oh, iya sih. Jadi Mm-mm. mau kumpul sama temen pun harus ada appointment dulu. Iya, tanya dulu bisa apa enggak gitu, sibuk nggak? Kocak Nah, emang. buat teman-teman yang suka nongkrong nih harus dibiasakan dari sekarang guys, biar nggak terlalu shock di Mm-mm. sana. Oke, nah mungkin itu Kak menjadi pertanyaan terakhir untuk hari ini. Thank you so much buat Kak Hilman yang udah Makasih memberikan banyak juga. seluruh insight-nya. Jujur personally aku sangat-sangat terbantu dengan jawaban-jawaban dan materi dari Kak Hilman. So we thank you so much Kak Hilman. Oke, mungkin Kak Hilmannya agak sedikit lag sebentar teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Mungkin kendala jaringan sepertinya. Oke, guys, mungkin kita tunggu beberapa menit dulu ya, karena belum ada kabar dari Kak Hilmannya juga. Oke, thank you guys. Oke. Oke, teman-teman. Jadi mungkin sepertinya Kak Hilman tidak bisa balik lagi ke Zoom ini dalam waktu yang cepat. Jadi mungkin itu aja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah datang dan sudah aktif bertanya. Teman-teman, aku senang banget mendengar kalian aktif bertanya gitu ya. Dan teman-teman nanti kalau misalnya di next webinar, kalian boleh langsung on mic aja biar nanti bertanyanya bisa langsung ya sama narasumber kita ya. Oh ya, teman-teman, sebelum kita keluar dari Zoom, untuk teman-teman yang mau ngambil sertifikat, silakan join WhatsApp grup kita, karena nanti link Google Formnya akan tersedia setelah sesi ini berlangsung, gitu ya. Kemudian, teman-teman ingat bahwa scholarship ini diadakan 1 minggu sekali, jadi setiap hari Minggu kami akan menyelenggarakan scholarship webinar, dan dari negara yang berbeda-beda, dengan narasumber yang berbeda-beda juga, gitu ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya kepada para kolaborator kami, yaitu Forum Maju Bersama OSIS, Gas Belajar
ID dan Ibnu Sina Foundation. Akhir kata, aku Melva, teman-teman, mewakili seluruh tim English Benua. Terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman semua. Selamat sore, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye everyone. Thank you, Kak Melva.